yang mampu memberi ini akan merasa bangga seakan-akan dia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Kalau dia tidak melakukan hukum Kristus itu, jangan haraplah. Penyebutan tentang persepuluhan dalam perjanjian baru memperingatkan orang-orang Yahudi akan kedudukan tertinggi dari keimaman Melkisedek yang menerima persepuluhan dari Abraham, bapa orang Israel. Yesus juga disebut Imam Maha Tinggi. Jadi ini bermaksud Yesus Kristuslah penerima persepuluhan dari orang Lewi, karena dipandang sebagai Imam Maha Tinggi. Jadi Ibrani 7 ayat 2-10 menyebut hal itu. Jadi pemberian ataupun persepuluhan, kalau kita melakukannya, Yesus layak menerimanya. Tuhan Yesus layak menerimanya. Tapi kenapa kita tidak beri kepada dia? Ya. Kenapa kita tidak beri kepada dia? Yang menikmati persepuluhan itu hanya gombala-gombala. Jauh orang miskin. Jauh anak yatim. Jauh balu-balu orang asing. Orang yang tidak mampu. Tidak ada pun kita memberi persepuluhan kepada mereka. Ini tidak adil. Karena hukum persepuluhan itu khusus untuk itu dulu. Untuk itu. Bukanlah pengejaran untuk mengamalkan persepuluhan. Jadi ayat-ayat yang di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu bukanlah menggalakkan kita untuk mengamalkan persepuluhan. Sebenarnya itu hanya cerita untuk memberitahu tentang sejarah itu, tentang cerita itu. Bukan menekan kita untuk memberi persepuluhan, bukan. Tapi yang ditekankan di dalam Perjanjian Baru, yang diajarkan di dalam Perjanjian Baru, memberi dengan rela sesuai kemampuan kita. Karena orang yang memberi dengan sukacita disukai Allah. Seperti itu. Yesus dan murid-muridnya tidak menerima persembahan persepuluhan. Ya kan? Yesus dan murid-muridnya tidak menerima persembahan persepuluhan karena mereka bukan orang Lewi. Jadi mereka bukan orang Lewi. Jadi mereka tidak menerima persepuluhan. Tidak. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga tidak memberi persembahan persepuluhan karena mereka bukan petani dan penternak. Jadi kita lihat latar belakang. Karena yang memberi persepuluhan itu petani dan peternak. Itu sesuai hukum Taurat. Hukum Taurat Musa itu. Yang memberi persepuluhan adalah petani dan peternak. Tuhan Yesus dia bukan petani. Murid-muridnya juga bukan dari kalangan petani. Jadi mereka tidak memberi persepuluhan. Tidak memberi persepuluhan. Yesus sebelumnya berprofesi sebagai tukang kayu. Jadi Yesus sebelumnya dia sebagai tukang kayu. Murid-muridnya ada yang nelayan, ada yang tabib, dan ada di antara mereka bekas pemungut cukai. Jadi mereka ini tidak memberi persepuluhan. Yang memberi persepuluhan sesuai Taurat itu, sesuai Taurat Musa itu adalah petani dan penternak. Petani dan penternak. Orang-orang Israel yang berprofesi sebagai tukang kayu, tukang batu, tukang tenun, tukang pahat, buruh, nelayan, hakim, tabib, guru, penyamak kulit, tukang gunting rambut, yang penghasilannya mendapatkan uang sebagai penghasilan, tidak diperintahkan memberi persepuluhan. Tidak diperintahkan memberi persepuluhan.
tidak diperintahkan memberi persepuluhan. Ya, kalau tidak percaya ya selidikilah sendiri, carilah sendiri di dalam Alkitabmu, seperti itu. Ada beberapa ayat yang sering disalahgunakan dan dinyatakan sebagai ajaran Yesus tentang persembahan persepuluhan. Di dalam PB ada. Jadi ayatnya seperti ini. Ayat terdapat dalam Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Apa? Uang? Persepuluhan? Yesus mati di kayu salib bukan main-main. Dia bukan main-main. Dia serius. Jadi kalau kita beri uang, uang itu tidak akan dibawa ke surga. Tidak akan. Kalau kita beri persepuluhan dalam bentuk uang, tidak dapat dibawa ke surga. Jadi apa yang kita berikan kepada Allah? Yang patut kita berikan kepada Allah? Hidup kita ini. Nyawa kita ini. Seluruh hidup kita ini yang kita beri kepada Allah. Ya, uang itu beri saja kepada Kaisar, karena ada tulisan Kaisar, tidak menjadi masalah. Tapi hidupmu harus kau berikan kepada Allah. Hidupmu itu kau berikan kepada Allah. Kalau kita memberi hidup kepada Allah, tidak mungkin kita tidak mengasihi Allah. Tidak mungkin. Kalau kita memberi hidup kepada Allah, tidak mungkin kita tidak mengasihi Allah. Jadi seluruh hidup kita ini kita beri kepada Allah, bukan 10%. Seluruhnya. Jadi kita melihat seterusnya itu persembahan jemaat ataupun gereja mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 37, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di sana bercerita tentang segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala, bukan 10%. Segalanya. Kesejahteraan ditunjukkan oleh aksi bersama. Nah, kesejahteraan itu kedamaian, keharmonian, hubungan mereka yang baik itu ditunjukkan. Saling menolong, saling membantu tanpa tanpa kira-kira, seperti itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6 bercerita tentang hal itu. Jadi saya menyebut ayatnya dan baca sendirilah ya. Pengumpulan uang bantuan dari jemaat Korintus untuk jemaat di Yerusalem itu bukan persembahan persepuluhan, bukan. Itu sukarela, diberi sesuai kemampuan dan kesanggupan mereka. Ada ceritanya dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Jadi hal ini ditekankan sebagai persembahan persepuluhan. Bukan seperti itu. Jadi pengumpulan uang itu, uang yang dikumpul itu bukan persepuluhan, tetapi pemberian sukarela mereka. Dengan kerelaan dan sesuai kesanggupan mereka beri.
persembahan saudara-saudara seiman yang miskin dari Makedonia. Dan itu juga bukan persepuluhan. Itu pemberian sukarela mereka. Pemberian sukarela mereka. 2 Korintus 8 ayat 1-4. Pengumpulan uang sumbangan di Antioquia itu juga bukan persepuluhan, bukan. Tapi diberi sesuai kesanggupan dan kemampuan mereka, dengan rela, dengan sukarela. Tanpa tekanan, tanpa ugutan. Diberi dengan rela. Tidak perlu diajar seperti ini, jumlah ini, tidak perlu. Mereka membeli sesuai kesanggupan mereka.